Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom, saya menyapa juga jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun yang menyaksikan tayangan YouTube kami. Mari kita hari ini memberikan yang terbaik bagi Tuhan, membawa persembahan kita, syukur kita atas semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita mau menyadari dan kita mau membawa syukur kita, amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan saja kami boleh ada. Bukan karena kuat dan gagah kami ada di tempat ini. Dan saat ini kami menyadari Bapa, kami mau mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan saat ini kami pakai ibadah pagi hari ini untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Kami siap membuka hati kami dan kami siap supaya Roh Kudus melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus dalam siap. Amin. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengurangkan segala ketakutan. Oh Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Amin. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku
berseru, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Kami angkat hati kami Tuhan, ku berseru, ya Yesus. Mari sambil bangkit berdiri, nyatakan iman. Ku berseru, angkat hati, angkat suara, serukan namanya, Yesus. Hanya Engkau sahabat kami Tuhan. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu, Yesus. Ku berseru, Yesus, oh, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Ku berseru,
selalu setia. Dan kami percaya ketika kami punya Engkau, kami tidak akan takut dan gentar menghadapi hidup. Amin. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Yesus, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Nyatakan iman kita pagi ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
bersama. Haleluya. Haleluya. Kasih tos kepal buat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhanmu dahsyat luar biasa. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan setiap kita. Amin. Di kanan di kiri kita ada Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama katakan. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Yes. Dalam hidupku ada. Yes. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi lebih keras semua Tuhan. Kiri kananku ada. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Di dalamku, kiri kananku ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Dalam hidupku, Yesus selalu bersama. Katakan, ku tidak takut. Tidak takut. Kiri kananku ada Tuhan Yesus. Tidak gentar dalam hidupku. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Ku ingat Tuhan, oh sebab Engkau pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuhnya. Dapat kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku.
saudara, siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, ketika kami meyakini bahwa Engkau hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau, kami akan kuat menghadapi segala permasalahan hidup, setiap pergumulan hidup. Karena kami percaya Allah yang kami percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nyatakan pujian ini sebagai doa dan iman. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai,
kami sambil bangkit berdiri rumah Tuhan. Katakan. Walau seribu rebah di sisiku, Engkau Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Makasih BR, makasih Pak Pur, Bu Ita. Kenalkan, saya udah kedua kalinya memberikan khotbah di sini atas kesempatan Bu Ita sama Pak Pur. Nama saya Kasan, saya profesi sebagai dokter. Kalau dalam melayani baru tahun 2019. Kalau ditanyai lagi semua karena berkat Tuhan ya. Dan saya pun baru aja kalau ditanyain berprosesnya pun baru, pasti semua akan mengalami proses. Dan waktu awal saya pernah cerita, itu adalah awal pertama kali saya kenal Tuhan dan apa yang harus saya lakukan waktu itu. Nah, saya ngasih pertanyaan buat bapak-bapak ibu. Kalau masih ingat topik yang saya bawa, tahu nggak waktu itu kenapa saya melakukan benar-benar pertobatan? Judulnya aja. Ada ingat nggak? Tak kasih voucher loh. Saya udah pamitan sama Pak Pur. WL-nya boleh. Tapi WL benar-benar hebat buat saya, penuh dengan urapan. Nggak tahu. Oke, saya kasih yang gampang deh. Kita tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu di Alkitab, di Perjanjian Lama, ada yang melakukan seperti itu. Langsung angkat tangan. Yang di belakang, siapa Bu? Pak Pur sebagai gembala. Monggo Bu. Tapi hadiah ini jangan disimpan ya. Walaupun saya mau tukar mau apa tetap dipertahankan ya. Ya. Dan saya cerita kasih kesaksian yang kedua. Waktu itu memang saya mencari kenapa orang itu harus bertobat. Saya ulangi, bertobat itu harus melakukan 3 proses. Pertama, kita disadarkan. Kemudian kita datang ke Bapak. Apa tuh Bapak itu mau? Apa yang Bapak inginkan? Kenapa saya mau kepingin ke gereja seperti hari ini? Ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang sering kita lupa adalah action. Actionnya apa? Bukan berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan baik dan buruk, tapi berdasarkan firman Tuhan. Jadi puji Tuhan Bapak, kalau sampai hari ini tetap melakukan cuma satu, jadilah pelaku firman. Amin. Nah, kemudian apa yang terjadi waktu saya melakukan? Saya udah sekolah 2015. 2019 waktu itu saya cari apa Tuhan mau di dalam diri saya. Saya lulus 2019 Juli. Dan awal 2019
Saya ingat itu bulan Januari. Tapi bukan Cynthia ya. Tapi waktu itu saya karena saya punya masalah. Sampai 4 tahun saya nggak bisa tidur terus terang. Apa yang saya lakukan? Saya baca firman. Walaupun saya sekolah 2015, saya baca Alkitab baru 2017. Terus terang. Saya tidak pernah baca Alkitab. Baca sampai dibilangan pusing, bosen. Ya kan? Cerita tentang bait Allah, ukuran segala macam, turun-temurun, saya bosen. Tapi saya niatkan 2017 saya baca Alkitab sampai hari ini. Dan 2019 saya waktu itu apa yang saya lakukan, tiap malam saya cuman dengerin sebelum tidur, dengerin pujian. Ada di internet pujian 24 jam. Bukan saya dengerin keras, istri saya marah. Kuping kok dipakai earphone, ya kan? Enggak, saya volume paling kecil, minim saya dengar. Saya lakukan terus menerus dan akhirnya saya bisa tidur. Sampai hari ini kalau tidak ada pujian saya tidak bisa tidur. Lebih enak daripada lagu yang sakitnya di sini, tambah sakit nih, tidur bangun tambah tidak enak semua badannya, betul? Nah, apa yang terjadi waktu itu? Saya lupa tanggalnya. Saya ingat saya awal-awal bulan waktu itu. Saya tahu kalau saya dengerin itu jam 12 sama jam 3 pagi itu selalu ada khotbah. Saya tahu, saya bangun, ngelilir, saya dengar sejenak, saya tidur lagi. Boleh, nggak masalah. Yang penting hati kita tenang. Amin. Nah, itu yang saya lakukan. Apa yang terjadi waktu itu? Saya ingat saya jam 3 pagi. Saya terasa ada sesuatu terang di pikiran, di kamar saya dengarkan suaranya seolah-olah pendeta yang bawakan. Kamu kepingin tahu apa yang terjadi di dalam neraka. Saya cuma dengar suara aja, terus saya diajak. Kalau kamu kepingin tahu, saya ajak. Saya tunjukkan, bukan diajak. Saya tunjukkan ini bentuk neraka. Dan di dalam neraka saya lihat ada beberapa tempat satu kamar. Dan saya lihat di sana ada beberapa orang disiksa, lidahnya ditarik, terus perutnya, kelaminnya dan segala macam satu tempat. Saya bilang, loh kenapa orang itu nggak bisa pindah ke tempat yang lain? Karena setan cuma berkuasa di tempatnya sendiri. Dia tidak ada berkuasa di tempat lain. Itu ada ayatnya. Nah, kemudian saya bilang, kenapa kok seperti itu? Kamu lihat. Apa yang mereka lakukan di dunia? Saya lihat. Kok lidahnya ya? Kok kelaminnya? Kok tangannya yang disiksa? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan lidahnya dipakai untuk sesuatu yang tidak benar, untuk melakukan dosa. Betul. Sehingga apa yang terbesar yang engkau lakukan di bumi, itu yang terjadi di neraka. Kamu dipegang oleh setan itu. Jadi kalau kita punya emosi yang sekarang kita rasakan, emosi misal kedagingan, marah, otomatis dari mulut mengeluarkan kata-kata yang tidak berkat, berarti lidah kita dipegang oleh setan. Lidah kita disiksa. Kemudian saya tanya, kan Tuhan penuh dengan mujizat, penuh anugerahnya, kenapa tidak bisa diangkat? Tidak bisa disembuhkan. Dia bilang, berapa persen mereka yang dilakukan dosa tersebut dan tubuhnya dikuasai oleh dosa, seberapa banyaknya saya bisa narik. Karena saya lihat waktu itu ada orang muncul, Tuhan tolong saya, persis kayak kesaksian orang-orang. Padahal saya nggak baca apa-apa saat itu. Dan saya lupa karena saya punya masalah juga. Dia bilang, diangkat. Dia bilang, iya kalau selalu badan. Gimana saya ngangkatnya?
Memang saya punya anugerah. Kalau dosanya kecil bisa saya ampuni. Pertanyaan saya, apakah kita sampai hari ini bisa melepaskan keinginan-keinginan daging atau kedagingan kita masih kita simpen sampai hari ini? Seperti WL tadi ceritakan, banyak 1000 rebah, enggak urusan. Yang rebah 1000, 10.000, itu urusan mereka. Saya tidak ingin ikut rebah. Amin. Karena Tuhan ada di sekitar kita. Sama, Tuhan mau nolong, tapi kalau kita penuh dengan dosa, apa yang harus kita lakukan? Kalau ditanyai kesaksian saya, itu kan ngimpi dokter. Enggak. Sekali lagi saya minta maaf, kalau enggak percaya, sorga dan neraka itu semua punya, bukan punya orang Kristen. Kalau enggak percaya, maaf, coba ke kelenteng. Jalan di bawah, jangan ke bawah ya. Ke bawah nanti makan pangsit mie sama rujak. Tapi kalau mau ya gak apa-apa sesudah nih. Masuk ke kelenteng di ruangan pertama, kedua yang paling akhir. Di dinding sebelah kiri itu ada neraka. Di sana pun ada gambaran persis yang saya impikan. Dan saya pun teringat juga ada salah satu jemaat atau pendeta dari Korea. Sama persis apa yang dia impikan itu, persis seperti saya, persis sama gambar itu. Jadi kalau kita benar-benar hari ini yang sudah ditebus oleh Yesus bulan kemarin di kayu salib, berarti kita sudah bersih dari kedagingan kita. Sekarang kita adalah manusia baru yang kalau lebih-lebih yang ingin dibaptis, kita manusia baru. Amin. Berarti kita bersih. Dosa tidak ada kuasanya. Kita udah tidak. Itu jaminan Tuhan. Amin. Nah, makanya kalau sekarang firman-Nya, kembali firman, itu yang bikin akhirnya waktu itu, jawaban saya ketemu. Kenapa? Waktu itu saya memikir, kenapa ya Rasul Paulus ini berani bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berani kita ngomong seperti itu? Saya dulu nggak berani. Saya masih mikir anak saya. Saya masih mikir kerjaan saya yang enak. Saya masih mikir dosa saya kadang. Sedikit. Tapi hari ini saya berani ngomong. Saya pun berani, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan bagi saya. Nah, kalau ditanyain, maka pagi ini saya akan membawa topik itu di posisi kita di mata Tuhan. Di mana sih sebetulnya? Apalagi bentar lagi hari kebangkitan Yesus kan? Berarti kita ntar lagi akan diberikan Roh Kudus seperti BL tadi bilang, selalu mendampingi kita di kiri maupun di kanan. Amin. Yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak pada pagi hari ini. Kami dalam keadaan sehat walafiat, kami datang untuk mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima manfaat dari firman-Mu ini ya Tuhan. Kami panjatkan puji syukur-Mu sekarang maupun sampai akhir. Kami ucapkan haleluya, amin. Nah, slide-nya hilang. Nah kan ditanya, posisi kita di mata Tuhan itu di mana? Oke, yang itu kadang kita enggak ngerti apakah sesudah dibaptis terus ya apakah saya seperti ini aja sampai hari ini, ya kan? Buktinya saya jatuh bangun, ya kan? Dalam kesusahan tiap hari. Apakah seperti itu? Saya jawab tidak. Ingat firman Tuhan, ya dan amin. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Makanya Tuhan adalah sahabat seperti WL yang bilang. Kita nggak janjian ya. Tapi lagunya pas. Tuhan adalah sahabat kita. Makanya kita boleh nyampaikan segala macam keluhan, unek-unek, takut, bimbang. Karena Tuhan tahu. Dia sebagai sahabat. Dan dia tahu posisi kita ada di mana. Oke, next. Kalau ditanyain, ini kan yang tadi saya bilang, waktu Rasul Paulus di Filipi,
Dia mengadakan jemaat, dia nunjukkan untuk motivasi mereka, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, berarti bagiku bekerja memberikan buah. Apakah kita sudah memberikan buah untuk sekitar kita? Jangan-jangan kita memberikan sampah di sekitar kita. Pulang dari kerjaan, suami datang-datang, kerjaan sumpek di rumah, sampah yang dikasihkan, ngomel ke anak, ngomel ke istri. Capek suami pulang kerja, anak pulang sekolah, istri yang kerja sehari-hari, sampah yang dikasihkan ke suami, bukan sesuatu yang baik untuk anak dan suami. Ngomel lagi ceritanya. Apakah kita menghasilkan buah? Apakah kita hidup untuk Kristus? Seperti itu. Nah, next saya lihat gambarnya gede nggak ya ini ya? Moga-moga gede ya. Ya, gambarnya nggak bisa. Ini aja ya. Nah, next. Saya baru ngerti ternyata di dalam Alkitab kita lihat, bisa dibesarin nggak ya yang ini? Yang ini nggak bisa. Ya udah saya pakai tangan aja ya. Oke. Kalau kita lihat, saya bedah tentang Alkitab, kalau kita baca. Pertama kali kita berdosa, itu kita langsung masuk neraka. Karena ini adalah dosa awal pertama kali. Yang kita lakukan gara-gara sebetulnya bukan, sebetulnya intinya di Adam. Tapi Hawa ini nggak bantuin. Kan dia diciptakan untuk menolong. Tapi akhirnya malah kasari jungkrakno ya kan gitu. Akhirnya sama-sama masuk neraka. Ini yang pertama kali kita kenal. Karena dosa awal yang kita bawa segala macam. Terus habis itu di perjanjian lama, Tuhan itu sayang sama kita. Dia tidak ingin ciptaannya masuk neraka. Karena apa? Tuhan nyiptakan itu untuk manusia untuk memiliki Taman Eden. Kasarnya memiliki dunia kalau sekarang. Surga dan langit dan bumi kita diserahkan, ya kan? Tuhan tidak ingin. Terus apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan datanglah orang-orang nabi untuk supaya orang-orang Israel pilihan itu bertobat, ya kan? Berdasarkan baik dan buruk. Makanya jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 10 perintah Allah. Supaya kita tidak masuk ke surga. Nggak masuk neraka, ya kan? Keselimpet dikit tapi dibetulin, berarti nyimak. Nah, kita masuk ke neraka. Tuhan tidak ingin, makanya diajarin. Kamu harus berbuat baik. Tapi kenyataan sampai akhir, selesai perjanjian lama pun tidak ada yang benar-benar bertobat untuk melakukan berbuat baik. Cuman tokoh-tokohnya pun jatuh bangun, kita lihat. Ya. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Yesus dibaptis. Kita sudah masuk kerajaan Allah kalau kita percaya. Amin. Lihat jalur kita udah di atas. Tapi sayangnya mereka tidak mau. Makanya Tuhan bilang, Yesus bilang, akulah satu-satunya jalan kebenaran. Kalau kita mau ngikuti Yesus. Tapi kita nggak mau berdasarkan pemikiran sendiri. Apa bedanya kalau kita masuk di bawah? Apa fungsinya kalau Yesus kita udah disalib, kita udah masuk gerbang, tapi kita nggak mau, kita melakukan di bawah. Sebagai orang Kristen kita percaya, tapi kita jalurnya di bawah, di tengah. Memang berdasarkan keselamatan, kita nggak mungkin turun di bawah, paling bawah. Tapi ingat kita di tengah akhirnya sebagai orang Kristen yang saya bilang sebagai manusia bukan Kristen rohani tapi sebagai manusia Kristen duniawi. Karena mereka melakukan berdasarkan pemikirannya sendiri. Berdasarkan baik dan buruk. Waktu saya kemarin bilang kan, berbuat baik bukan pasti benar. Kenapa saya bilang gitu? Ya kita berbuat baik maafin orang, betul. Tapi buat Tuhan belum benar.
kalau kita nggak ngasihkan pipi kanannya juga. Ya kan, ditempeng pipi kanan. Orang dunia bilang, bodoh kamu. Udah disalahin, ya kan, udah disakitin, kenapa kamu minta maaf? Maka nih, benar untuk Tuhan tidak selalu baik untuk dunia. Amin. Nah, ini yang dilakukan. Pertanyaan, sekarang sampai hari ini Bapak-bapak renungkan, di manakah kita posisinya? Kalau ditanyai ayatnya ada. Next, Matius 6 ayat 19. Lihat, ini memang untuk Petrus. Ya kan? Kepadamu akan kuberikan kunci surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Pertanyaan saya next. Sebelumnya halaman 3 tadi ya, file ketiga. Kalau saya tanya, kalau kita tetap berdosa, kita tetap di jalur Tuhan atau enggak? Kalau sekarang kita berbuat berarti harusnya kita simpan, kita kuat iman kita. Apa yang kita pegang, ya kan? Berarti terikat di surga. Kalau kita lepas, kita ngikut setan karena kemarahan kita, karena kedagingan kita, otomatis di surga pun lepas. Kita keluar dari jalur Tuhan. Bapak pikir. Pertanyaan, Bu, tadi yang terima hadiah siapa, Bu? Hah? Bu? Yeni. Bu, Yeni ya? Yerni. Bu, tak tukari 10.000 mau gak? Hah? Gak mau? 30 deh. Kembali. Mau gak? Mau? Hah? Loh gak mau, yang punya kan ibu. Saya tanya, mau gak? Hah? Mau? Benar? Ya udah. Kembalikan ke saya, Bu. Boleh? Gak apa-apa, terima aja. Kembalikan ke saya. Dan memang ibu rasa, saya kembalikan. Loh, gak apa-apa, Bu. Nanya. Sebagai, ibu memang perasaan hati ibu, kepingin ditukar hadiah, itu voucher, ya kan? Saya tukar vouchernya dengan 30.000, mau nggak? Nggak mau, ini tak kasihkan orang lain loh. Bener, tak kasihkan bapak ini loh. Yang tadi angkat tangan, Pak, kasih terima. Bener nggak mau? Bener nggak mau? Bener? Serius, 30 ini lumayan loh. Hah? Bapak ini aja tadi yang angkat tangan kedua ya, Dek ya. Pak Pur aja yang ngasih ya. Maaf ya Pak Pur. Bener ya, gak nyesel ya Bu? Makasih. Bener ya? Deal lo ya? Sudah lepas lo ya? Ya? Ya. Kalau ditanya sekarang. 2 Korintus 5 ayat 10. Lihat ayatnya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini. Baik atau jahat. Nah, kembali lagi ke slide berikutnya. Kita lihat. Memang kita nggak masuk ke neraka. Tapi kita ngalami pengadilan nanti. Berdasarkan baik dan buruk sesuai dengan perjanjian lama. Yang mana kita lakukan. Banyak baik atau buruknya ditimbang-timbang. Kalau banyak buruknya, ya otomatis masuk neraka. Kalau masuk neraka, otomatis yang paling buruk yang mana? Manusia tidak mungkin hanya satu punya sifat yang jelek. Betul, dagingan punya marah, punya jealous, ya kan, iri hati, ya kan, pula punya ada yang judian segala macam. Yang paling tinggi yang mana? Saya cerita kayak kemarin ada orang cerita, saya lo baik segala macam di dalam keluarga saya. Dia bilang, istrinya bilang baik. Ternyata baik cuma di depannya aja. Di dalam hatinya dia melakukan selingkuh. Baik di depan, berarti dosa yang paling jahat apa tadi? Selingkuh kan? Pengadilan baik dan buruk. Udah ditulis. Bukan cuma satu ayat.
Ayat terakhir pun sama. Kalau ditanya, saya nggak cerita ayat terakhir, kalau kita dilihat. Makanya terus di PB, Tuhan itu datang, Tuhan itu ditebus kemarin. Dia mau nyalib supaya daging kita hilang. Ya kan, daging tidak punya kuasa lagi. Supaya kita di jalur Tuhan. Makanya Yesus bilang tadi, WL bilang, sebagai sahabat, iya. Mana ada sahabat yang ingin, sahabat yang manusia jatuh di dalam dosa, jatuh di keluarnya, sudah ditonton, oh baik-baik kemudian berbuat dosa. Enggak kepingin Tuhan itu. Makanya Yesus selalu menolong kita di kiri, di kanan, iya sampai hari. Karena apa? Bentar lagi Yesus bangkit, akan diturunkan Roh Kudus ke diri kita, ya kan, untuk mendampingi kita sampai kapanpun. Tapi kita masih berpikiran ke arah daging kita, dosa kita. Padahal nggak berkuasa, dia cuma ngimin-ngimin doang. Kayak tadi saya ngimin-ngimin ini, Bu. Kalau ditanyain itu masuk PB, masuk kitab terakhir Wahyu, terakhir kitab kita lihat halaman berikutnya, slide ke-7 ya. Nah, kita baca. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata, lalu dibukakan semua kitab, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Pertanyaan sekarang, apakah kita mau ada tertulis di dalam kehidupan, padahal kita punya free pass langsung masuk ke jalur Tuhan, kerajaan Allah. Jadi ini yang dilakukan Rasul Paulus. Dia tahu posisinya selama di dunia. Makanya dia bertahan. Sekarang pertanyaan, apakah kita bertahan sampai hari ini? Dengan kata-kata 1000 rebah, saya enggak peduli. Bukan nggak peduli dengan saya cuek, saya nggak peduli apa kata teman saya nggak peduli istri saya bikin. Yang penting hati saya punya terang dan garam dunia, saya punya kasih untuk Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita ngikuti marah istri, suami, marah anak, bikin masalah, apa bedanya? Kita pun dicatat, saya marah-marah, kata di kitab kehidupan, dicatat nanti. Cuman sayangnya kita yang nggak berani ngikut Tuhan karena kita minta kenyataan. Wong buktinya saya punya masalah. Lah Tuhan yang jawab, lah kamu ngakuin enggak perintahku? Nah, loh kamu gak ngakuin perintahmu, kamu minta berhasil. Kenapa saya Tuhan bilang gitu? Lihat 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniai hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Kita lihat, kita sudah di jalur tadi, belum masuk di kerajaan Allah. Makanya itu yang perjalanan kita selama hidup di dunia ini. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus. Karena saya harus berjalan di jalurnya Tuhan sampai akhir hayat, sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Itu kita lupa. Karena apa kita lupa? Karena kita khawatir. Sama ekonomi saya sudah enak. Saya khawatir anak-anak saya masih kecil. Siapa yang melihara? Ingat. Ayat terakhir. Mazmur 11 ayat 12, 1 sampai 3. Kata-katanya, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi.
Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Apa yang kita takutkan? Seperti WL tadi. Apa yang kita bimbangkan? Apa yang kita cemaskan? Bukan cuma ayat ini aja. Sehelai rambut pun anak cucu kita diperhatikan. Amin. Ada ayatnya. Apa yang kita khawatirkan? Kalau kita percaya Tuhan sebagai pelaku firman. Kalau kita percaya itu, kita gak mungkin jatuh kalau ditanyain. Maka daripada itu saya cerita. Next, jangan kepedean dengan pemikiran. Saya sudah dibaptis, saya selamat. Tapi faktanya karakter kita masih serupa dengan dunia. Tidak, nanti kita akan diadili waktu sampai ditata, diseleksi berdasarkan kitab kehidupan kita. Amin. Maka bukan satu kebetulan bapak-bapak dan ibu, renungkan. Kita sebagai orang Kristen jangan sebagai rohani. Sebagai Kristen duniawi. Jadilah sebagai Kristen yang rohani, sebagai pelaku firman. Oke. Kalau ditanyain, ya kan, setan itu tidak suka. Makanya setan itu goda. Karena dia tahu apa? Tuhan. Karena dia tahu kita di jalur Tuhan. Makanya jangan ngikutin setan. Tetaplah sebagai dalam pokok anggurnya. Oke. Sekarang saya bilang, Bu, terakhir ya, Pak Pur ya. Boleh nggak dibuka? Dapat berapa, Bu? Nggak apa-apa, ini kan buat kesaksian, Bu. Dapat berapa? 50 kan. Seperti itulah jaminan Tuhan. Betul? Kita dapat free pass. Pertahankan walaupun kertasnya jelek ya Bu ya. Amplopnya kena kompet sebabnya ya. Tapi tetap saya pertahankan. Walaupun tipis. Ya kan? Tetap saya pertahankan. Walaupun diimin-imini. Tapi bukan untuk kesejahteraan kita. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Pur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, roh kita untuk menerima perjamuan kudus. Ada yang belum terima roti dan anggur, angkat tangan. Ada, tolong pelayan, ada 2 orang di sebelah kanan yang belum terima roti dan anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan jemu-jemu mengingatkan saudara, termasuk diri saya sendiri. Perjamuan kudus kita lakukan hampir setiap minggu. Bahkan di hari-hari seperti Rebu, bahkan hari Sabtu, kita juga sering mengadakan perjamuan kudus. Saya ingatkan kembali saudara, bukan sebuah rutinitas, bukan sebuah kebiasaan. Tapi saya minta ya saudara mengingat setiap kali ada perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan Yesus. Ya, saudara terima dengan iman supaya tidak sia-sia. Kalau saudara tidak terima makan dan minum ini dengan iman, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika saudara terima dengan iman bahwa yang ada di tangan saudara itu roti melambangkan tubuh Kristus, dan air anggur melambangkan darah Kristus. Ketika engkau menerima dan makan tubuh dan darah Kristus, ada selalu
pengampunan dan kelepasan apapun yang saudara dan saya tidak bisa lepaskan sendiri. Percaya roti tubuh Kristus dapat menyembuhkan segala penyakit saudara. Karena tubuh Kristus adalah menyembuhkan segala penyakit dan darah menyucikan, membayar lunas hutang-hutang saudara. Tadi firman Allah sudah diterangkan yang saya tertarik di ayat di slide yang terakhir saudara. Jangan terlalu pede. Ya, pede boleh. Ya. Tapi introspeksi diri. Apakah saudara dan saya tetap seperti dunia? Tadi malam saya dapat firman Tuhan yang rema. Mengapa sih Tuhan mencatat di dalam Alkitab berkata begini, kau panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi aku enggak kenal kamu. Nanti awal Juni saya akan bahas siapa yang dimaksud Tuhan, aku tidak kenal engkau. Ya, ini ada hubungannya tadi dengan slide. Ternyata ya, kita pun orang percaya belum tentu panggil Tuhan, Tuhan, terus Tuhan ngomong, aku gak kenal engkau. Waduh, blind saudara, you know blind. Ya, rugi saudara. Ya, ayo belajar. Tunggu tanggal mainnya nanti di awal Juni. Karena apa? Nanti minggu-minggu berikutnya banyak tamu. Ya, saya akan sama Bu Ita sudah menghubungi hamba-hamba Tuhan untuk bisa memberkati saudara dan saya. Mari saudara, saya undang berdiri, kita akan angkat roti dan anggur. Nanti ketika saya bacakan firman Tuhan, saudara jawab dengan iman, saudara katakan amin, haleluya, saudara boleh makan. Ayo kita nyanyikan karya terbesar, sebab ada yang di tangan saudara adalah sebuah karya yang terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi saudara nyanyikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai. Saudara, angkat roti tinggi di atas kepala saudara. Dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Tubuh Kristus dalam nama Yesus. Saudara, yang ada di tangan saudara bukan sembarang tetesan-tetesan darah, tetapi darah yang sungguh luar biasa, darah yang suci, yang melepaskan dan membayar segala semua hutang-hutang dosa saudara. Mari saudara, saudara terima dengan iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah air anggur di tangan saudara adalah darah Yesus? Darah Yesus. Mari saudara mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus
Mari saudara mengucap syukur, mengucap syukur. Sikala wala 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 wala. Bersyukur saat engkau sudah sembuh, saat engkau sudah disucikan, sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa, sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan tinggal diam diri saudara, bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan-Mu. Kami bersyukur buat perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan sudah memberkati kami. Yang sakit sudah sembuh, yang terikat sudah terlepas. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menguatkan dan menuntun setiap kehidupan kami. Tuhan pakai Dr. Kasan ya Bapa. Kau berikan hikmat, manifat, akal budi Tuhan. Dimanapun beliau berada, biar Engkau pakai semakin hari, semakin luar biasa. Pekerjaannya Tuhan, tolong Tuhan, campur tangan apapun yang dikerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Biar Tuhan Kau sucikan tangan-tangan kami. Kami percaya ketika kami memberi yang terbaik, Engkau tidak pernah berhutang dan Kau akan kembalikan 100 kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali dan menabur untuk pekerjaan Tuhan dalam sukacita. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Saudara diberkati firman Tuhan pada malam ini. Lambaikan tangan, beri tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Pastor Dr. Kasan yang sudah memberkati kita semua melalui firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, besok hari Rabu ada DFM.
kita akan diberkati oleh pelayan-pelayan Tuhan di luar kota. Mereka rindu semua untuk memberkati saudara dan saya. Katakan amin saudara. Ya, hari Sabtu tetap ada ibadah ribon jam 6 malam dan minggunya ada ibadah ribon jam 9 pagi. Bapak Ibu, nanti setelah selesai ibadah saudara tetap tinggal di sini, duduk dengan tenang. Nanti kita akan memberikan pengumuman di akhir ibadah pada pagi ini. Hari ini yang pertama kali baru hadir bisa angkat tangan. Saya kok nggak pernah lihat ini. Ya, apa kakak-kakaknya ada 2 tuh ya. Puji Tuhan. Kalau belum ada yang bekerja, saudara bisa hadir di ibadah-ibadah berikutnya. Ada yang di tengah, di sini juga ada. Ya, puji Tuhan hari ini luar biasa ya. Ada pengumuman tambah lagi mah? Tidak ada ya. Mari saudara, saya jemput berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, yes, benar Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa buat ibadah pagi hari ini yang mendatangkan keuntungan. Kami mengucap syukur Engkau sudah mengawal ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu Dr. Kasan. Apa yang dipegang di dalam nama Yesus Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Engkau memberkati hidup nikahnya, anak istrinya, semua Tuhan pelihara di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala Gereja Ribon, Pendeta Purnomo. Tuhan semakin memperlengkapi, memakai Pendeta Purnomo menjadi alat-Mu yang luar biasa. Engkau semakin memberikan kerendahan hati, penundukan diri. Apa yang dipegang dikerjakan di dalam nama Yesus dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami memberkati setiap jemaat Gereja Ribon. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan, tengadahkan wajah ke surga.
Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apa yang kau doakan di dalam nama Yesus dijawab dan diberikan jalan keluar. Engkau pulang tidak sama dengan kau datang. Di dalam nama Yesus anak cucumu diberkati Tuhan. Engkau pulang tambah sehat, panjang umur, dan semakin menjadi alat kemuliaan Tuhan. Memberkati juga tim PAW, diaken diakones, juga petugas aser dan kolektan. Di dalam nama Yesus menerima semua berkat dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan yang sudah siap menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Bapa